Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tines Terus. Hari ini saya akan membahas tentang tim anomali yang membahas tentang Hades. Di sini saya bukan mengatakan halu Bapak Ibu ya. Sebenarnya inilah kebenaran Bapak Ibu tentang roroyan ini. Kenapa saya bilang kebenaran? Karena ini adalah kebenaran yang hakiki, yang benar-benar nyata Bapak Ibu, yang tidak semua orang yang mengerti. Yayasan pun tidak mengerti Bapak Ibu ya. Mau kuliah di mana, teologi di mana, saudara, yayasan tidak pernah mengajarkan seperti ini. Padahal ini adalah kebenaran Bapak Ibu. Yang diajarkan teologi adalah Bapak Ibu mau yayasan dari Krismatik, mau dari Protestan atau yang lain, tidak pernah mengajarkan detail tentang setan Bapak Ibu. Paling ya bahwa setan itu adalah, iblis itu adalah bapak segala pendusta. Umumnya aja Bapak Ibu yang diajarkan yayasan Bapak Ibu, para dosen Bapak Ibu, para pendeta khotbahkan di mimbar Bapak Ibu. Itu aja yang dibahas, karena mereka tidak dihilangkan Tuhan pengetahuan detail tentang setan. Orang-orang yang mengerti, makanya Bapak Ibu, makanya ada apologet, pendeta yang tampil di YouTube ini, ada yang mengomentari kalau Pak Tony itu khotbah tentang setan sama Bang Mongol ya. Kalau mereka khotbahkan tentang setan itu pasti ada hujatan Bapak Ibu. Dan ada juga apologet yang mengomentari, alah lalap aja, setan-setan aja kalian kerjakan kalian, gak mungkin lah kamu itu di jalan Tuhan. Kalau udah bersekutu dengan setan, ya setan lah terus gitu. Itulah intinya ya kan. Jadi ya karena mereka tidak dihilangkan Tuhan pengetahuan akan tentang roro atau malaikat yang jatuh itu, ya mereka pasti akan menolak kebenaran itu Bapak Ibu. Jadi saya di sini bukan menolak apa yang dikatakan oleh tim anomali, memang betul itu ada. Jadi saya akan masukkan nanti apa yang dikatakan dia, saya akan masukkan ke Alkitab saya supaya saudara mengerti bahwa benar-benar malaikat yang terbuang ini dari surga Bapak Ibu memang benar-benar ada di bumi. Makanya sebenarnya inti pokok masalah dalam Alkitab adalah Efesus 6 ayat 12 Bapak Ibu, adalah malaikat yang terbuang ini Bapak Ibu. Kalau nggak ada orang ini, manusia tidak jatuh Bapak Ibu. Tetapi karena mereka ada, manusia tergoda Bapak Ibu ya. Jadi saudara jangan sampai terperangkap dengan ajaran yang lain Bapak Ibu. Tetaplah intim dengan Tuhan supaya saudara di jalan yang benar. Haleluya. Mari kita dengar dulu apa yang mereka bahas, baru saya bahas ya. Yang menciptakan siapa lagi kalau bukan sang sumber, yaitu Tuhan itu sendiri. Dan itu pasti jauh sebelum ada manusia kan? Jauh. Oke. Lalu perjalanan singkat ke Hades, kira-kira bagaimana secara singkat saja perjalanan hidup dari awal diciptakan hingga sekarang menjadi Lord dunia bawah? Kak Hades bilang, aku terpilih di antara begitu banyak musuh. It's okay Kak Hades, kami akan mencerna semuanya. Dan layaknya seperti kerajaan di dunia manusia, ada rakyat yang menyetujui juga. Wah, ini ketika Kak Hades bilang di antara begitu banyak musuh, maksudnya musuh Tuhan atau musuh Kak Hades? Untuk sekarang kan sudah menjadi musuh Tuhan, tetapi aku bukan. Oke. Tetapi banyak dari mereka yang akhirnya benar-benar membelot 100% dari Tuhan. Lalu ketika Kak Hades ya, aku mau potong dong. Ya. Ini beneran Hades asli kan? Udah dipastiin. Dia bilang, doa saja Bapa kami. Gitu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Iya, Hades nunduk sini. Terus jadilah kehendakmu. Iya, dia sambil kayak pegang tongkat terus nunduk gitu kayak. Jadi kan tim anomali
selalu mengkaitkan dengan Kristen Bapak Ibu ya. Selalu mengkaitkan dengan Kristen. Dan kalau saudara mengetahui Kristen itu berfokus berdoa kepada siapa Bapak Ibu? Memang ada doa Bapak kami Bapak Ibu. Itu memang diajarkan Yesus, doa Bapak kami. Tetapi Kristen tidak pernah, jarang-jarang mendoakan seperti itu Bapak Ibu. Mereka selalu berdoa kepada Jesus name, Yesus Kristus. Atau sebutan apapun bisa Bapak Ibu, mau bahasa Ibrani, mau bahasa apapun, pokoknya mereka hanya menyembah atau berdoa itu Yesus Bapak Ibu. Karena di kolong langit ini tidak ada nama selain nama Yesus Kristus. Jadi saya luruskan ini Bapak Ibu, supaya saudara jangan berfokus kepada Bapak atau tidak mengerti tentang siapa Bapak itu, sehingga saudara tidak perlu berdoa kepada Yesus. Padahal iblis itu sangat takut Bapak Ibu mendengarkan darah Yesus. Kalau saudara tidak percaya, tes. Mari kita tes ya. Kalau saudara pergi ke tempat angker ya, tempat angker, saudara nggak usah segan-segan mengatakan atau mengeluarkan darah Yesus. Sekali saudara mengeluarkan darah Yesus, iblis takut Bapak Ibu. Karena darah Yesus itu mahal. Makanya ada tidak murid Yesus Bapak Ibu mengusir roh jahat. Apa kata murid? Hei guru, ada orang loh mengusir orang, tapi melalui namamu, bukan nama Bapak, namamu. Jadi kita berdoa Bapak Ibu supaya tim anomali dan komentar kan saya baca komentarnya Bapak Ibu, supaya mengerti Bapak Ibu siapa sebenarnya Bapak ini Bapak Ibu. Saya lebih suka dengan bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Kalau saudara coba buka atau install Bapak Ibu, install aplikasi jadi di sini tuh nanti semuanya nampak Bapak Ibu, mau bahasa Ibrani, mau bahasa apapun di situ nanti ada Bapak Ibu ya. My Sword for Android. Jadi saudara bisa ketik nanti, saudara ketik kata Tuhan di situ ya, Tuhan, huruf Tuhan. Jadi kalau saudara ketik nanti muncul pembahasannya Bapak Ibu, tapi bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Jadi di situ dibuat Bapak Ibu seperti ini. Bapa, the Father, inside of Trinity. Holy Spirit inside of Trinity. Jesus, the person of the Trinity. Makanya dibilang Yesus Bapak Ibu, kalau saudara melihat Bapak, kamu sudah melihat saya. Itu muridnya loh yang ngomong. Muridnya sendiri ngomong kepada Yesus, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami, itu udah cukup. Apa kata Yesus? Sekian lama saya bersama kamu, Filipus, kau tidak mengenal aku. Jadi Bapak Ibu, kalau bahasa Inggris tadi out, the Father out of Trinity, the Holy Spirit out of Trinity, berarti ada 3 Allah Bapak Ibu. Karena dia tulisan out, keluar. Tetapi karena dia inside,
berarti tak terlihat Bapak Ibu, tembus ruang dan waktu, inside. Makanya waktu Yesus di kayu salib Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu, Eli Eli sabachthani, Tuhan Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. The Father and Holy Spirit out ready, keluar, sehingga Yesus mati. Contoh saya lah ini, kalau roh saya keluar Bapak Ibu, pasti saya mati. Contoh lagi yang kedua, kalau saya bersemedi, kalau saya bersekutu dengan roh jahat Bapak Ibu, jadi bersemedi Bapak Ibu, kalau saya bersemedi, roh saya pasti keluar Bapak Ibu, dan ada waktunya, dan tubuh ini tidak bisa disentuh, karena kalau roh keluar, tubuh tidak bermanfaat lagi Bapak Ibu, dia diam. Tapi kalau orang yang bersemedi itu Bapak Ibu, itu hanya sebentar saja rohnya bisa keluar, nggak bisa pakai lama. Dan kalau disentuh orang Bapak Ibu, bisa mati nih. Makanya kalau bersemedi itu harus sendiri-sendiri Bapak Ibu, nggak bisa diganggu orang, takut rohnya nanti lari, salah badan salah tempat dia Bapak Ibu ya. Jadi inilah yang saya luruskan Bapak Ibu, supaya tim anomali percaya atau berdoa kepada Yesus Kristus, karena lewat Yesuslah saudara bisa masuk surga Bapak Ibu, bisa nanti kita berjumpa di surga Bapak Ibu. Karena ya, bumi ini hanya sementara, tubuh ini hanya sementara, dan how your life, ya kan? Saya nggak ada membenci abang ini ya, masih muda, masih banyak kesempatan mencari kebenaran ya. Haleluya. Kita dengarkan lagi. Karena Tuhan ada di belakang Kak Hedis. Oke, cukup kata dia gitu. Oke. Tadi ketika Kak Hedis bilang terpilih itu, terpilih jadi apa Kak Hedis? Jadi kepercayaan Tuhan untuk mengurus ini salah satunya ya tempatku sekarang. Oke. Berarti dari awal Kak Hedis tercipta itu belum melulu langsung ditugaskan di dunia bawah ini. Tidak. Tapi apakah ketika Kak Hedis diciptakan sudah ada dunia gelap itu? Jawabannya, aku tidak pernah tahu dunia gelap itu adanya kapan. Ini benar Bapak Ibu, benar kata si Edes tadi. Mereka tidak tahu kapan bumi ini diciptakan, kapan apa, pokoknya dia langsung Tuhan campakkan mereka ke bawah, langsung ada gini. Betul katanya itu, ada ayatnya Bapak Ibu, supaya saudara tahu memang betul inilah kebenaran Bapak Ibu ya. Makanya orang yang menantang Pak Datoni dengan Bang Mongol yang katanya halu-halu tentang roh jahat, karena mereka membahas tentang roh jahat. Karena ya itulah tadi, di yayasan tidak ada ajarkan itu. Hanya bisa yang ngajarkan itu kalau Tuhan ilhamkan. Dia berpengalaman dulu sama dia, seperti Bang Mongol kan berpengalaman dulu dia sama setan, bertobat dia, ya kan? Itu baru bisa khotbahkan Bapak Ibu ya. Tahu-tahu ketika Kalau sudah ada saja. dan tiba-tiba engkau terpilih untuk in charge seperti itu. Berarti Kak Hedis datang, sudah ada layoutnya, sudah ada desainnya, Betul. langsung in charge di situ. Iya. Oh my God. Inilah Bapak Ibu kalau baca Kejadian 1 ayat 1 ya 2 kan kosong Bapak Ibu ya. Inilah tadi yang dibilang di situ. Tadi benar atau enggak visionnya? Ketika Kak Hedis yang masih sebelum jadi penjaga Underworld, dia kayaknya agak kurus gitu. Iya, bener-bener. Aku lihat di antara segitu Dunia banyak bawah Bapak Ibu ya. ciptaan beda-beda, itu kayaknya sebelum manusia ada gitu deh. Jadi tugasnya kayak beda gitu. Iya, tugas-tugasnya beda Bapak Ibu ya. Nice. Jadi saya akan bahas Bapak Ibu, ada Efesus 6 ayat 12 itu Bapak Ibu, ada 4 golongan malaikat terjatuh ini Bapak Ibu ya. Ada 4 golongan di Efesus 6. Mari kita baca dulu Bapak Ibu ya. Efesus 6
Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Pemerintah-pemerintah ini Bapak Ibu 9 lot. Pemerintah-pemerintah ini Bapak Ibu adalah bosnya setan Bapak Ibu ya. Bukan 9 lot. Pemerintah-pemerintah itu adalah 9 lot. 9 lot adalah si Lucifer Bapak Ibu, bintang timur ya. Yang kedua adalah melawan penguasa-penguasa. Penguasa-penguasa itu adalah 9 lot tadi Bapak Ibu. Contohnya ada di Alkitab, ada Legion, ada Baal. Tapi saya nggak tahu nomor berapa Bapak Ibu, karena di Alkitab acak-acak dibuatnya Bapak Ibu ya. Acak-acak gitu. Tapi kalau di kitab Henok itu detail sangat Bapak Ibu. Tapi inilah yang jadi pertanyaan bagi saya, bahwa kitab Henok itu nggak ada di Alkitab orang Kristen, ya kan? Lalu nomor 3 Bapak Ibu, melawan penghulu dunia yang gelap ini. Penghulu itu seperti Roro Kidul, Pantai Selatan ya. Baru melawan roh jahat di udara, nomor 4 Bapak, melawan roh jahat di udara. Yaitu seperti jin lah ya Bapak Ibu ya. Jin yang menyerupai itu. Kalau ada batu besar, rumah angker, ya kerjanya itulah itu. Jadi ada iblis yang 9 lot ini Bapak Ibu. Ya. Mereka ini ada sebagian setan di penjara dulu Bapak Ibu, tidak berkeliaran kemana-mana ya. Mari kita baca dulu Bapak Ibu, karena kalau mau akhir zaman Bapak Ibu, kalau sudah ada rapture, pengangkatan, baru iblis yang diikat sementara itu nanti dilepaskan Bapak Ibu, supaya memerintah di bumi ini ya, antikris atau dajjal datang Bapak Ibu. Kita baca dulu Bapak Ibu ya. Dan ada iblis yang berkeliaran. Ada iblis yang berkeliaran Bapak Ibu ya. Mari kita baca dulu Bapak Ibu, Yudas 1 ayat 6. Yudas 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas kekuasaan mereka, tetapi ia yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari-hari besar itu. 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi bos-bosnya setan ini masih belum pergi kemana-mana ini Bapak Ibu. Ya, nggak berkeliaran. Ada yang berkeliaran. Iya, nanti saya akan bahas satu-satu. Dan malaikat yang berkeliaran Bapak Ibu ada. Mari kita baca dulu Bapak Ibu ya. Tadi yang tidak berkeliaran, jadi ini yang berkeliaran. Matius 12 ayat 24. Matius 12 ayat 24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi Bapak Ibu, yang berkeliaran ada sekarang ini Bapak Ibu, mulai dari dulu sampai sekarang ini adalah Beelzebul.
Bejebul itu Bapak Ibu bisa melakukan kesembuhan. Makanya jangan heran kalau ada orang yang memakai nama Yesus untuk menyembuhkan orang. Karena di Alkitab pun sudah tertulis Bapak Ibu. Berhati-hatilah kepada nabi-nabi palsu karena mereka akan mempergunakan nama saya untuk melakukan mujizat. Jadi ciri-ciri dari setan sama dengan dari Tuhan ada Bapak Ibu, cara penyembuhannya. Ada, pasti beda Bapak Ibu. Kalau dari malaikat terbuang ini Bapak Ibu, ada perbedaannya dari Tuhan. Kalau Tuhan itu tembus ruang dan waktu Bapak Ibu, lewat telepon pun saudara bisa sembuh. Doa. Tetapi kalau dari Bejebul Bapak Ibu, dia harus face to face. Kenapa face to face Bapak Ibu? Karena setan atau Bejebul Bapak Ibu memakai trik. Bejebul memakai trik untuk menyembuhkan. Contoh, kalau kerasukan setan. Kalau kerasukan setan, orang Kristen itu Bapak Ibu berdoa dalam nama Yesus Kristus keluar. Tetapi kalau di luar Yesus, saya bilang lah di luar Yesus ya. Di luar Yesus pakai trik Bapak Ibu. Di sini bisa ditekan. Di sini ya. Di sini. Di sini kan. Dia pukul diginikan aja udah keluar itu. Sama di sini atau kaki. Dibersihkan. Kalau sakit dipukul aja ininya. Banyak trik. Jadi saudara harus berhati-hati lah. Supaya saudara tidak terperangkap. Mari kita baca lagi Bapak Ibu. Mari kita baca lagi. Ya kalau bagi saya ya, yang terkenal penyembuhan seperti ini, saya nggak peduli Bapak Ibu. Maksudnya kenapa saya nggak peduli? Ya itu urusan mereka. Masuk neraka silakan, masuk surga silakan. Yang penting saya beritakan firman Tuhan. Saya kasih Injil supaya mereka bisa bertobat. Karena di dalam Tuhan tidak bisa kita menyembunyikan dosa kita. Semuanya terbuka. Takutlah kepada yang bisa membunuh jiwa dan raga saudara forever, ya kan? Buat apa kita di dunia kita jagung-jagungan orang tetapi masuk neraka, ya kan? Mari kita baca lagi Bapak Ibu, Efesus 2 ayat 2. Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi penghulu di udara Bapak Ibu. Jadi penghulu udara ini Bapak Ibu adalah ada namanya Bapak Ibu ya. Bang Mongol tahu lah ini karena dia sudah terjun ke lapangan Bapak Ibu ya. Penghulu di udara ada, penghulu di laut ada, penghulu di darat ada. Makanya saudaraku, kalau orang yang berpengalaman pasti bisa melihat gerbang gaib, atau dikasih Tuhan penglihatan seperti saya, atau Tuhan kasih saya penglihatan Bapak Ibu, saya sudah pernah masuk ke dunia gaib. Jadi dunia gaib itu Bapak Ibu tidak ada kehidupan, no life, hampa, kosong Bapak Ibu ya. Jadi ini penghulu di udara ini Bapak Ibu ya, mereka ini memiliki jabatan atau tugas-tugas masing-masing, tidak sama tugasnya Bapak Ibu ya. Seperti yang dikatakan tadi, tidak sama semuanya, pekerjaannya masing-masing beda. Jadi penghulu di udara Bapak Ibu, penghulu di udara kerjaannya Bapak Ibu untuk supaya gereja satu sama gereja lain berdebat, pecah belah, roh perjinan, itu aja kerjanya, ini mengirim roh Bapak Ibu ya. Kalau
tahu lah Bapak Ibu ya. Tetapi Bang Mongon merahasiakan ini Bapak Ibu ya. Saya akan bagi tahu. Kalau saudara ikut sekte setan Bapak Ibu, saudara akan diajarkan berbagai ilmu. Setelah saudara sudah selesai, sudah jago, saudara akan dibagi tugas untuk membunuh para pendeta. Kalau pendetanya benar-benar ikut Tuhan, itu akan dibunuh mereka, tetapi tidak bisa kena. Tidak kena Bapak Ibu. Kalau orang benar-benar, kenapa mereka ini mau membunuh pendeta yang benar-benar Bapak Ibu? Supaya rancangan mereka cepat terlaksana. Karena mereka ini Bapak Ibu, malaikat terbang ini, mereka memakai Alkitab orang Kristen, tidak Alkitab lain. Untuk menjalankan misinya, mereka meminjam atau memakai Alkitab orang Kristen. Makanya mereka sudah merancangkan ini semuanya Bapak Ibu. Dan karena ada masih hidup Bapak Ibu orang beriman, mereka belum menunjukkan dirinya. Dari situs-situs mereka ini masih dirahasiakan. Karena belum muncul Bapak Ibu. Ini saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau pendetanya suam-suam kuku, ya imannya nggak ada, ini tengkuk setan ini akan mengirimkan roh-roh perjinan. Makanya jangan heran kalau ada pendeta yang berzina. Saudara jangan heran kalau ada pendeta yang korupsi. Saudara jangan heran kalau sesama pendeta saling berdebat, karena itu tadi penguasa angkasa itu kerjaannya ya, itu kerjaannya dia. Lalu sebelum Kak Hedis menjaga Underworld, apa tugas dan kegiatan Kak Hedis? Tuhan membuat proyek besar, yaitu akan menciptakan kehidupan ya manusia. Oke. Manusia. Itu di-consider proyek besar oleh entitas golonganmu gitu? Iya. Lalu? Ketika itu aku sangat amat mengangkat topi, karena memang dia adalah Tuhan kami. Memang dia adalah yang terhebat dari segala yang terhebat. Aku benar-benar tunduk dan terus-menerus mengikuti perintahnya. Namun sudah ada desas-desus. Para iblis berkata bahwa ini sepertinya nanti akan gagal. Lalu? Kenapa Aileen? Kayaknya Karena dapat vision situasinya chaos gitu, banyak yang murmuring. Jadi aku ngeliat kayak ada, bukan Kak Hedisnya sih, tapi kayak sekumpulan para, bentuknya sih iblis, arka, ya sejenis kayak begitulah ya, berkumpul terus kayak murmuring, kayak Gosip ya? Gosip. Banyak banget. Jadi nggak cuma satu, kayak kumpulan orang gitu loh di satu tempat. Ya, begitu. Seperti itu. Jadi menurut aku nggak ada bedanya kayak dunia manusia. Kalau dunia manusia kan layoutnya dengan penampilan kayak gitu. Iya, Kita ini dengan entitas mereka. mereka dengan penampilan mereka yang seperti itu ngumpul gitu Iya. di satu tempat, dan dimensinya agak beda gitu sih. Ini proyek besar ini berarti sebelum pemberontakan Luke dong? Apakah kamu yakin dengan bertanyakan itu? Itu sangat amat sensitif. Kamu sudah tahu, kamu sudah dihujat. Kamu mau lebih dihujat lagi. Ya sudah. Itu berhubungan dengan Bible. I know. Ya sudah, kalau gitu ganti pertanyaan. Nah, ketika terjadi pemberontakan, Berhubungan dengan Bible. Iya. Karena ya terserah mereka lah ya kan. Apa mereka sudah membaca Bible? I don't know, ya kan? Hanya Tuhan yang tahu, dengan mereka lah hati mereka ya. Tapi itu yang tadi yang saya katakan itu, bahwa ya memang harus, kalau berbicara tentang setan ini Bapak Ibu, ya harus berkaitan dengan Bible. Karena ya Alkitab orang Kristen lah jalan kebenaran Bapak Ibu, mengetahui masa depan ya. Mengenai setan-setan ini ada di Alkitab ya.
itu yang mau dijaga mereka memang, karena ada yang ada di rahasia ilah ini ya. Haleluya. Luke, apakah Kak Hedi sudah ada ataukah belum? Aku tidak ikut campur. Berarti Kak Hedi sudah tercipta, bukan? Sudah, tapi berbeda dimensi. Oh, oke. Tapi kan Maksudnya berbeda tempat. Jadi maksudnya mungkin satu dimensi kan, karena kan mereka kan bisa saling lihat-lihatan kan, tapi beda tempat. Tapi Kak Hedi nggak saling usik kan? Cuma desas-desusnya nyampe ke seluruh entitas malaikat dan iblis. Ya, sampai. Itu sebelum aku menjadi yang sekarang. Oke, thank you. Kak Hedes berbicara mengenai Bapa atau Tuhan, atau tadi Kak Hedes bilang dialah yang tertinggi yang menciptakan segala hal di universe ini. Bagaimana cara Kak Hedes berkomunikasi dengan Bapa? Karena kami pernah nanya dengan Zafrael, dia lewat cahaya seperti itu. Apakah sama Kak Hedes? Itu tidak salah sama sekali. Memang kalau kalian biasa sebut Bapa, beliau memang datang lewat cahaya. Kalau di bumi, itu betul. Sebenarnya kami bisa langsung menghadapnya. Tinggal hati nurani saja, mau atau tidak. Jadi bisa kan bahas bahwa malaikat yang terbuang ini Bapak Ibu bisa menghadap Bapa, bisa speak, bisa bercommunication. Mari kita baca Ayub Bapak Ibu ya. Ayub Ayub 1 Ayub 1 iya. Ayub 1 Bapak Ibu. Ayat 6. Saya akan membacakan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Dan jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang miliknya? Apa yang kerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu." Jadi ini jadi Bapak Ibu, kenapa iblis bisa menghadap Bapa? Karena untuk mencobai orang beriman Bapak Ibu, izin dulu. Iblis izin dulu nih sama Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara ada cobaan, saudara berdoa, jangan mengeluh. Karena kalau ada cobaan, Pak, iblis itu ingin mencobai saudara. Apakah saudara itu meninggalkan Tuhanmu, atau tetap bertahan, atau menyalahkan keadaan, atau menyalahkan Tuhan? Ya. Jadi iblis itu perlu menghadap Tuhan untuk mencobai saudara. Seizin Tuhan Bapak Ibu. Jadi kalau orang yang beriman Bapak Ibu, orang yang takut akan Tuhan, iblis tidak sanggup memegang saudara. Bang Momong tahu itu. Iblis tidak bisa menyentuh saudara, apalagi uang saudara. Ya. Tuyul, kenapa tuyul masuk rumah per orang? Enggak kayak ATM. Karena setiap orang beda-beda Bapak Ibu imannya. Kalau saudara memiliki iman, memiliki kasih, ya iblis gak akan bisa ngambil uang saudara. Ya. Tuhan sudah jaga itu semuanya. Jadi harus izin dulu nih. Ya. Oke, tadi yang dibahasnya lagi bahwa Tuhan itu Bapak itu ya. Kalau Bapak itu menunjukkan harus lewat cahaya. Saya akan buat ayat Alkitabnya supaya saudara percaya. Kalau di perjanjian lama Bapak Ibu, di perjanjian lama Musa berjumpa Tuhan itu lewat api. Ya, kita baca dulu ayatnya ya. Supaya saudara percaya bahwa
inilah kebenaran sekalipun tidak tertulis di Alkitab, memang nyata ada gitu. Mari kita baca Keluaran 3 ayat 1 sampai 2 Bapak Ibu ya. Keluaran 3 ayat 1 sampai 2. Adapun Musa, ia bisa mengembalakan kambing domba. Yitro, mertuanya imam di Median, sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang perang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Jadi Tuhan itu menampakkan dirinya Bapak Ibu ada lewat api. Kalau saudara membaca di Kejadian, Adam itu menampakkan Yesus itu, Yesus kan tidak, atau Adam tidak melihat wajahnya Tuhan seperti apa mereka. Tetapi Adam dan Hawa bisa merasakan kehadiran Tuhan. Makanya mereka bersembunyi Bapak Ibu. Jadi wajahnya Tuhan itu Bapak Ibu, the secret, the face. Rahasia ilahi Bapak Ibu ya. Nggak ada orang yang satu yang tahu. Makanya orang bingung siapa sebenarnya Tuhan itu. Tapi orang-orang yang percaya, orang-orang pilihan, orang-orang yang diilhamkan Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan itu wajahnya seperti Yesus. Seluruh dunia tahu kalau ada gambar Yesus, itu Tuhannya orang Kristen. Kalau memang itu tidak Tuhannya Kristen, ngapain dipajang di situ Bapak Ibu? Ngapain diajarkan turun-temurun seperti itu wajahnya Yesus Kristus? Ya. Jadi Bapak Ibu, karena the face of the God, the secret Bapak Ibu, nggak ada yang tahu. Tuhan menunjukkan kehadirannya Bapak Ibu di Perjanjian Lama lewat api ya, seperti yang dirasakan oleh Musa. Kalau di Perjanjian Baru Bapak Ibu, mari kita baca di Perjanjian Baru. Paulus ya, yang dulu namanya Saulus menjadi Paulus Bapak Ibu di Perjanjian Baru, yang tadi di Perjanjian Lama, sekarang di Perjanjian Baru ya. Mari kita baca Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 5. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah di dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Bayangkan Bapak Ibu, berarti yang berjumpa dengan Bang Momol, Pak Daud adalah namanya Yesus Kristus. Makanya mereka bisa bersaksi tentang Yesus Kristus. Makanya Paulus bisa bersaksi tentang Yesus. Kesaksian Yesusnya Bapak Ibu yang disampaikan orang-orang kalau bertobat, bukan kesaksian Bapa. Waktu Yesus ada di bumi ini Bapak Ibu, baru kesaksian Bapa. Apa yang saya dapat dari Bapa, itulah yang saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Sekarang kita ini, orang siapapun yang bertobat Bapak Ibu, pasti dia akan berkesaksian tentang Yesus Kristus, tentang darah anak domba Allah. Makanya kitab Ayub Bapak Ibu, kita Wahyu, bukan Ayub, kitab Wahyu adalah kitab masa depan Bapak Ibu. Kitab Wahyu membahas tentang anak manusia, anak darah domba Allah, darah yang kudus. Siapa itu Bapak Ibu?
Yohanes tidak to the point mengatakan Yesus Yesus, tetapi selalu pakai rahasia ilahi Bapak Ibu, anak manusia. Ya. Makanya berbagilah orang-orang yang tidak pernah berpengalaman tetapi percaya apa yang disampaikan oleh para pendeta, oleh orang lain. Ya, haleluya. Jadi banyak caranya Tuhan untuk menampakkan dirinya Bapak Ibu. Ya. Amin. Masih ada sukacita? Kita dengarkan dulu lagi apa lagi Bapak Ibu. Oh, tetapi ada yang menanyakan, bagaimanakah wujud sang sumber tersebut? Apakah hanya cahaya saja atau bagaimana Kak Hedis? Itu sudah sangat amat tidak sopan. Baiklah, tidak perlu dijawab. Aku menghormati kok. Maksudku, sang sumber tidak pernah menunjukkan wujud aslinya di depan manusia. Yes. Bagaimana mungkin aku membeberkan wujud asli beliau? Sudah berabad-abad, Ya. manusia hanya melihatnya dalam bentuk cahaya, atau biasanya Tuhan hanya mengirim utusan-utusannya untuk manusia lihat. Berapa banyak kamu dengar bahwa sang sumber secara berwujud datang di depan manusia dengan mata telanjang? Jarang banget sih Kak Hedis. Rata-rata kisah di sejarah manusia selalu mengatakan cahaya. Atau kalau yang berbentuk wujud, yaitu ada yang istilah dewa-dewi, malaikat, iblis, dan yang lain-lain. Begitulah. Oke, aku tidak akan bertanya itu lagi. Nah, ini masih seputar Kak Hedis. Lagian kalau Kak Hedis nggak mau jawab, tidak apa-apa. Ada yang bertanya, Kak Hedis mau tanya, Lord Hedis itu jenis entitas yang seperti apa? Apakah malaikat, fallen angel, atau yang lain? Bagaimana Lord Hedis menjelaskannya kepada kami manusia? Aku adalah yang biasa disebut Arka. Aku bukan malaikat. Oh, oke. Aku alam lain dan dimensi lain yang kamu tidak akan ketahui kecuali kamu masuk ke dunia bawah. Dan kebetulan kamu ada di divisiku. Nah, apakah Kak Hedis harus seperti itu juga? Atau beda? Aku sudah tidak seperti kalian. Maksudku, aku tidak pernah seperti kalian. Dia bilang gitu. Tidak pernah, bukan. Sudah nggak seperti Iya. tidak pernah, Novers, bukan, sudah tidak ya. Iya, Lebih Jadi- tepatnya dia tidak makan, tidak Iya. minum, Mm-mm. tidak butuh cahaya matahari juga. Intinya gitu sih. Terus dia bilang, tapi aku suka cahaya. Jadi kan Bang Willy bertanya nih, apakah si Arka ini atau malaikat yang jahat itu perlu makan seperti manusia, butuh gizi gitu loh ya maksudnya kan. Ya, tidak Bapak Ibu ya. Mari kita baca dulu Bapak Ibu. Bahwa malaikat ini tidak perlu lagi makan seperti kita ya. Jadi kan banyak gosip Bapak Ibu, orang yang meninggal itu datang lagi ke rumah cari makan. Enggak. Karena hanya tubuhlah yang meminta makan. Kalau roh tembus ruang dan waktu, dia tidak perlu makan. Tidak perlu makan Bapak Ibu ya. Markus 12 ayat 25 sampai 27 ya, seperti ini bunyi Tuhan. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang kebangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu membaca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri? Bagaimanakah bunyi firman Allah kepadanya? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya, bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang yang hidup. Kamu benar-benar sesat. Jadi Bapak Ibu, malaikat ini nggak bisa lagi makan, lagi ya. Tetapi Bang Mongol yang bisa menerangkan yang ini ya, kami mengawinkan ini, karena kalau kita baca di
kejadian Bapak Ibu, ya kawin roh, malaikat yang jadi itu mengawinkan perempuan, jadi menghasilkan anak-anak raksasa Bapak Ibu ya, yang memakan darah manusia ya. Karena itu Tuhan memusnahkan Bapak Ibu. Jadi Bang Mongol yang tahu ini karena Bang Mongol terjun Bapak Ibu ke sana ya. Apa mereka itu namanya, kalau saudara bersekutu dengan setan Bapak Ibu, ini sudah dibutakan, mata hati saudara sudah dibutakan. Jadi mau nikah sama, mau kawin sama siapapun bisa ya. Jadi saudara nggak usah heran Bapak Ibu kalau ada yang aneh-aneh, kawin sama ini ya, namanya sudah dibutakan hatinya Bapak Ibu ya. Jadi berdoalah kita supaya orang-orang seperti itu bertobat, supaya meninggalkan hal-hal yang ya di luar batas manusia ya. Hanya manusia sama manusia lah bisa mengawinkan ya, jangan sampai kawin yang lain ya. Jadi ini tadi adalah Pak pertama ya yang saya bahas ini. Yang Pak kedua itu saya sedikit saja saya bahas karena ada yang dibahas di situ bahwa ada pendeta yang masuk ke hadis tadi Bapak Ibu, dan mereka ngomong ini, kenapa kami masuk di sini, kenapa gitu ya kan. Ya betul Bapak Ibu. Mari kita baca dulu firman Tuhan Bapak Ibu ya. Di hadis itu Bapak Ibu, contohnya seperti ini. Contohnya lah, saya mati di luar Yesus Kristus, roh saya akan ditempatkan bukan ke neraka, tempat sementara, tetapi bagian dari neraka. Dan di sana ada gertakan gigi, teriakan Bapak Ibu, karena merasakan sedikit rasa kepanasan itu, seakan-akan tidak menerima kenyataan bahwa why me here gitu. Mari kita baca dulu Lukas 16 ayat 23 sampai 24 Bapak Ibu. Tapi di sana nggak ada penyiksaan Bapak Ibu, karena belum waktunya. Manusia masih hidup Bapak Ibu, jadi belum disiksa. Jadi saudara kalau ada yang bersaksi dia berjumpa orang yang mati, Michael Jackson, saya jumpai dia disiksa di neraka, aduh itu nonsen, karena belum ada penyiksaan Bapak Ibu. Yang ada adalah teriakan. Mari kita baca lah Bapak Ibu ya. Lukas 16 ayat 23 sampai 24. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara sementara Bapak Ibu. Berarti masih sementara, belum akhir. Sengsara di alam maut. Jadi namanya di Alkitab, orang yang mati di luar Tuhan Bapak Ibu namanya alam maut. Orang yang mati di dalam Yesus Bapak Ibu namanya Firdaus. Dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di bangkuannya, lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Jadi dia merasakan Bapak Ibu sebagian dari neraka itu, bukan disiksa, karena panas hawanya Bapak Ibu. Bayangkan kalau saudara mau masuk ke dunia gaib, pasti merasakan hawanya tidak enak Bapak Ibu, panas. Hawa kita bisa merasakan ya. Tidak ada kebahagiaan, no life, hampa ya. Baru siapa yang memisahkan orang yang di luar Tuhan dan di dalam Tuhan Bapak Ibu? Bukan pekerjaannya
malaikat terjatuh Bapak Ibu. Mari kita baca firman Tuhan supaya saudara jangan salah bahwa karena saudara bersekutu dengan iblis, jadi iblislah yang mengantar saudara ke tempat alam maut, tempat sementara itu tadi Bapak Ibu ya. Bukan ya Bapak Ibu ya. Mari kita baca dulu Bapak Ibu Matius 13 ayat 41 sampai 42. Jadi setan itu Bapak Ibu atau malaikat yang jatuh ini tidak berwenang untuk menyiksa saudara. Dia berwenang Bapak Ibu untuk merusakkan pikiran saudara supaya terikut terperangkap. Itunya maunya setan, kelicikannya supaya terjatuh saudara. Kalau udah terjatuh nggak mungkin dia yang apakan kau kan, ya kan? Mari kita baca dulu Bapak Ibu Matius 13 ayat 41 sampai 42. Anak manusia, ini pakai huruf besar Bapak Ibu, anak manusia. Kalau saudara tahu siapa anak manusia itu? Yesus Kristus. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, ini huruf besar Bapak Ibu, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan menggertakkan gigi. Jadi teriakan di sana masih ada tuh. Matius 7 ayat 22 sampai 23 Bapak Ibu ya. Matius 7 ayat 22 ayat 23. Seperti inilah firman Tuhan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat jahat. Jadi makanya kata si hadis tadi Bapak Ibu, bahwa ada pendeta yang ada di hadis tadi, di Wonderwalk tadi Bapak Ibu. Kenapa bisa berada di situ? Ya ini tadi. Mereka memberitakan firman Tuhan tetapi nggak masuk surga. Jadi saudaraku, jangan sia-siakan your mind, your spirit, your body. Jangan sia-siakan. Beritakanlah firman Tuhan, beritakanlah kebenaran supaya kita bisa berjumpa di Yerusalem yang baru, surga yang baru Bapak Ibu. Karena ada dua kematian Bapak Ibu. Yang pertama adalah kematian pertama, inilah Bapak Ibu, kematian pertama. Kalau saudara mati di dalam Tuhan, saudara tidak mengalami kematian lagi, tetapi dibangkitkan, naik ke surga Bapak Ibu. Kalau Tuhan nanti kan, kalau rapture nanti Bapak Ibu, kalau rapture yang pertama itu adalah orang-orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan duluan Bapak Ibu, baru orang-orang yang hidup. Jadi kalau orang yang mati di luar Tuhan, dia akan mengalami kematian dua kali Bapak Ibu. Yang pertama contohnya ya, contoh saya seperti ini. Contohnya saya mati di luar Tuhan, saya akan ditempatkan, kan mati pertama, ditempatkan lagi ke alam maut tadi. Setelah nanti diadili Bapak Ibu, baru nanti kematian yang kedua adalah siksaan selamanya, forever di neraka. Ya, mari kita baca Bapak Ibu ya. Mari kita baca supaya saudara percaya apa yang ada di Alkitab ini memang harus terjadi Bapak Ibu ya. Mari kita baca Wahyu 20 ayat 13 Wahyu 20 ayat 14.
Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi kematian, saudara jangan sampai mengalami kematian 2 kali Bapak Ibu ya. Kasihan ya. Jadi pesan saya kepada tim anomali, saya sama sekali tidak membenci ya. Tidak, saya ajarkan kasih Bapak Ibu. Kita saling mengasihi, saling menasihati. Karena itulah yang diajarkan Tuhan kepada saya, supaya kita berjumpa di surga nanti. Tuhan saya Bapak Ibu untuk semua orang. Siapa saja bisa datang kepada Dia kalau saudara membuka hati, open your heart. Makanya ada firman Tuhan Bapak Ibu, saya berdiri di depan pintu, mengetuk pintu. Siapa yang mau mendengar? Hari ini firman Tuhan Bapak Ibu sedang mengetuk pintu hati saudara. Lagi open the door. If you close your heart, ya bagaimana lagi saudaraku? Ini waktunya. Dengarkanlah firman Tuhan Bapak Ibu, bahwa yang saya ajarkan ini adalah kebenaran, bukan yang tidak lain. Keinginan saya adalah supaya saudara bersama-sama kita nanti bisa berjumpa nanti Bapak Ibu di surga yang baru Bapak Ibu. Jadi sampai di sini pembahasan saya. Semoga yang menonton channel saya ini dibukakan Tuhan hatinya supaya mengerti firman Tuhan. Karena susah Bapak Ibu mengenal kebenaran itu, butuh proses. Saya pun butuh proses Bapak Ibu. Saya mengenal kebenaran itu Bapak Ibu. Saya capek-capek Bapak Ibu. Saya cari kebenaran, nggak dapat-dapat, sampai saya berputus asa Bapak Ibu. Sampai saya itu dulu Bapak Ibu mau bunuh diri. Karena ya mana engkau Tuhan, nggak datang-datang. Tetapi kemauan saya atau pikiran saya bukan pikiran Tuhan. Jadi suka-sukanya Tuhan Bapak Ibu, kapan Dia datang kepada saya. Jadi Dia yang berkenan kepada saya, bukan saya. Waktu saya mencarinya sampai ini nggak dapat, tapi Tuhan itu sendiri yang datang Bapak Ibu. Setelah saya dilihatnya kurasa udah capek, ya kan, udah capek kurasa. Jadi Tuhan itu penuh kasih, Dia datang sendiri Bapak Ibu kepada saya supaya saya diberikan kemuliaannya. Makanya saya bisa tahu firman Tuhan. Jadi puji Tuhan, Tuhan itu berkenan kepada saya sehingga saya bisa merasakan mujizatnya, kuasanya, berpengalaman lewat mimpi, berpengalaman dengan Tuhan, berpengalaman di dunia nyata pun berpengalaman. Jadi kalau saudara dekat dengan Tuhan, enak banget Bapak Ibu, enak banget. Jadi saudara jangan khawatir ya, seperti channel lain khawatir karena vaksin, khawatir semuanya. Relax aja hidup ini. Kalau saudara memiliki iman, relax. Hidup ini simpel. Mau tidur, berdoa. Bangun tidur, berdoa. Mau melangkah dari rumah, berdoa. Itu saja sudah cukup Bapak Ibu. Saudara jangan memberikan masa depan, hari besok, hari esok, kan hari ini. Makanya sangat jelas doa Bapak kami, cukupkanlah 1 hari ini saja ya. Jadi sampai di sini, semoga orang yang menonton, saudara-saudara yang menonton, diberikan Tuhan pengertian supaya menerima kebenaran ya. Salam damai, Tuhan Yesus berkati.